Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kita orang-orang yang ada keimanannya di hatinya, maka terpanggil dengan ayat ini. Maka perintah Allah adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa, tunduk dan hanya patuhlah kalian kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, mengurus, memberikan rezeki kepada kita. Dengan sebenar-benarnya ketundukan, dengan sebenar-benarnya kepatuhan. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Jadi itu Pak prolog. Kalau biasa Bapak sering dengar innal hamdalillah nahmaduhu. Jadi kalau diartikan per kata per kalimat itu tadi itu Pak. Alhamdulillah pula kita hari ini, pagi ini masih diberikan umur dan kesehatan juga waktu luang oleh Allah. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid menjadi penggugur dosa di setiap langkahnya, serta menjadi pengangkat derajat kita di hadapan Allah di setiap langkahnya. Dan duduknya kita di tempat ini semoga mengundang para malaikat, illa khafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita saat ini berada di bulan Muharram di tahun baru Hijriah 1446. Berarti 1445 sudah kita lalui. Maka sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, sudah selayaknya untuk bermuhasabah, berhijrah dan istiqomah. Orang yang muhasabah adalah orang-orang yang senantiasa ingat akan aib dirinya, boro-boro mikirin aib orang lain. Karena muhasabah pada hakikatnya adalah mengingat-ingat, menghitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksi keburukan maksiat apa yang dulu di tahun yang kita lewati, amalan-amalan apa yang belum sempat bisa dilakukan. Itu muhasabah. Dan muhasabah sendiri merupakan perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari kemarin, liqad, untuk hari esok. Allah memerintahkan kita untuk bermuhasabah, menghitung amalan yang dulu yang telah kita kerjakan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita di hari esok. Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan hari esok itu adalah hari kiamat. Allah sengaja mengingatkan kita hari kiamat dengan kata-kata hari esok supaya kita sadar bahwa kita di dunia hanya sekedar mampir sekejap mata. Bahwa setiap kita itu pasti ada ujung, ada akhir. Satu saat kita akan bertemu dengan Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai kalian seluruh manusia, tidak diragukan lagi bahwa saat ini kalian sedang berjalan menuju Allah. Dan Allah pasti akan menemui kalian. Suka nggak suka, kita sedang berjalan menuju Allah. Bergantinya hari, minggu, bulan, tahun, hakikatnya bukan bertambah jatah umur, tapi berkurangnya amanah usia yang Allah titipkan kepada kita. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang waktu, Al-Quran mengingatkan setidaknya 6 kali Allah mengingatkan kita masalah waktu. Sebelum subuh, wal fajar, di waktu subuh, was subhi idza tanafas, di waktu duha, wad duha wal laili idza saja, di waktu siang, wan nahari idza tajalla,
di waktu asar, wal asri, di waktu malam, wal laili idza yaghsha. 6 kali kurang lebih Allah mengingatkan kita, dan hampir semua, apalagi ketika berbicara waktu asar, ya waktu fajar, Allah awali dengan waw qasam. Di mana di antara fungsi waw qasam salah satunya adalah syarqul qadaya, yang kedua azimatul hakikah, ya agungnya perkara yang sedang dibicarakan, yang kedua mulianya tujuan dari hakikat yang dibicarakan. Bagaimana tidak agung dan tidak mulia ketika Allah berbicara masalah waktu, karena bagi seorang mukmin waktu adalah modal, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang ketika diberi modal, diberi umur, diberi kesempatan, ia gunakan modal tersebut sebaik-baiknya sehingga melahirkan banyak keuntungan berupa amal soleh. Itulah orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, bahkan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun orang-orang seperti ini akan merasakan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan, bahwa adanya keyakinan di hati, bergantinya tahun bukan bertambahnya usia, tapi justru berkurangnya jatah amal kita di dunia. Dan saya kira prolog ini sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan. Sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, beliau berkata, siapa yang berkata? Umar, Ibnu Umar, ya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangku, yaitu memegang pundakku, kedua pundakku. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi sambil menepuk kedua pundaknya dari depan tentunya, ya. Karena di sini ada penjelasannya, ai amsaka, yaitu menahan, minal amam, dari depan. Wa dzalika min ajli ayyastahdhara ma yaqulu nabi. Ini adalah salah satu metode pengajaran Nabi. Ini Nabi itu kadang untuk supaya yang diajak bicara itu mengingat, benar-benar khusyuk, memperhatikan akan apa yang akan dia sampaikan. Salah satu metodenya adalah kadang memeluk, kadang memegang pundak, seperti hanya ketika hadis yang Ibnu Mas'ud, ataupun menggunakan kata-kata terlebih dahulu supaya si mad'u itu fokus dengan apa yang akan disampaikan, seperti ya gulam, wahai sang remaja, kepada Ibnu Abbas. Nah, termasuk ini Rasulullah memegang kedua pundakku dari depan, tiada lain agar si pendengar memperhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Jadilah engkau di dunia ini, yang pertama engkau menjadi orang asing, yang kedua atau orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua prinsip hidup tadi yang harus dipegang oleh seorang mukmin hidup di dunia ini, kalau nggak jadi orang asing, kamu minimal jadi orang yang musafir, atau seakan-akan kamu itu nggak punya tempat tinggal dan hanya berjalan ke tempat ini, berjalan ke tempat ini, berjalan ke tempat ini, tidak memiliki tempat. Kalau asing masih memiliki tempat, walaupun dia bukan tinggal di negaranya sendiri, tempat kelahirannya. Nanti kita jelaskan.
Lalu kata Ibnu Umar menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi, kata beliau, "Idza amsayta fala taqtadiris sabah." Maka apabila kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala taqtadiril masa. Dan apabila kamu berada di waktu subuh, maka janganlah menunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradika, dan ambillah masa sehatmu sebelum datang sakitmu, wa min hayatika limautika, dan ambillah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini adalah sebuah pengajaran dari Nabi kepada Abdullah bin Umar, tentunya kepada Ibnu Umar, tentunya bukan hanya kepada beliau tapi justru untuk kita semua, untuk kita amalkan, bahwa seorang mukmin untuk menyikapi dunia ini, ya, agar tidak terlena, maka Rasulullah SAW memberikan sebuah pengajaran yang mulia kepada Ibnu Umar dan untuk kita semua, bahwa seorang mukmin jangan menjadikan dunia itu sebagai tujuan akhir, tapi hendaklah seorang mukmin menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasulullah memberikan dua pilihan, berpesan kepada Ibnu Umar, kamu teh di dunia kalau mau menjadi kalau bisa seakan-akan kamu teh hidup di tempat asing, ya, menjadi orang asing yang hidup bukan di tempatnya kelahirannya, bukan di negerinya. Maka dengan kamu menganggap dirimu asing, kau tidak terlalu terobsesi dengan tempat tinggalmu. Obsesimu tetap negeri tempat kelahiranmu. Itu yang dimaksud dengan asing. Jadi kalau kita misalkan ada tugas tinggal di Singapura, Pak, sebetah apapun, semewah apapun di Singapura, tetap kita teh di sana orang asing. Maka obsesi orang-orang yang merasa dirinya asing apa, Pak? Berbekal sebanyak mungkin mengambil keuntungan untuk pulang kembali ke tanah airnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Jangan kau jadikan dunia itu tempat bermukim yang seakan-akan kau akan tinggal selamanya. Ingat, satu saat kamu tuh akan pulang ke negeri akhirat. Maka bersikaplah seperti orang asing. Ya, atau kalau kata Ibnu Rajab, dengan kamu, ya, membuat dirimu menjadi asing di dunia, tak ubahnya seperti ketika engkau hidup di negara orang, ya, memang kamu tinggal di sana, tapi kamu tidak tahu urusan tetanggamu, dan tetanggamu juga tidak tahu urusan tentang kita. Karena apa? Asing, nggak kenal. Sok mau hasad gimana ke tetangga? Tetangga mobilnya mewah, rumahnya megah. Ada nggak iri? Nggak ada, karena kita di tempat asing, nggak tahu dia. Maka dengan menjadi orang asing, mohon maaf, nggak ada hasad, nggak ada kedengkian. Pokoknya hatinya terjaga. Kenapa? Karena semewah apapun yang dia lihat, ada ini menegeri orang, dan nggak ada keinginan untuk bisa menetap di sana, apalagi membangun rumah dan sebagainya. Karena apa? Keluarga dia di tempat tanah kelahiran dia. Itu, ya, salah satu gambaran kenapa Nabi SAW berpesan kepada Ibnu Umar agar kita hidup di dunia itu seolah-olah kita tuh orang asing. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa satu saat kita tuh harus kembali ke negeri kelahiran, itu akhirat. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah pilihannya menjadi orang yang seperti orang yang sedang safar. Ini lebih akmal lagi, lebih sempurna lagi, ya.
Nih, coba kita lihat penjelasannya. Jadi fal gharibu lam yattakhid hasakanan wa qararan. Jadi kalau orang yang asing itu dia tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk selama-lamanya. Wa abirus sabil, adapun orang yang bepergian atau orang yang sedang safar, lam yastakir fiha abadan bal huwa masyi. Ini lebih ajmal lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Kalau orang asing masih singgah, masih tempat, walaupun itu bukan tempat tinggalnya. Orang yang musafir, mana ada dia tinggal, mana ada dia bermukim walaupun hanya sehari dua hari. Bal huwa masyi, orang musafir hanya singgah, dan itu terus melakukan perjalanan yang tiada henti. Jadi lebih dahsyat lagi seperti halnya Nabi SAW. Mali wa dunia, ya apa urusanku dengan dunia? Ya, aku dengan dunia itu perumpamannya seperti orang yang raqib alal ibil, ya, berkendara di atas unta, kemudian ia menemukan pohon untuk istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Maka itulah, ya, gambaran antara dunia, ya, dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menjadikan dunia hanya sebatas tempat istirahat sementara. Kalau bapak pergi misalkan ke Bogor, terus mohon maaf, bapak teh mampir sebentar ke rest area. Pak, mau sehebat apapun, ada mall, ada apa gitu kan, bahkan mungkin ada bioskop di rest area yang membuat pokoknya bapak nyaman, senyaman apapun namanya rest area, pasti, ya, bapak teh akan melanjutkan perjalanan, Pak. Mau semewah apapun di rest area, tetap bapak teh akan meninggalkan. Maka orang musafir prinsipnya tidak terlalu membawa bekal yang banyak, Pak. Hanya secukupnya untuk sekedar survive. Bekal yang utama adalah bagaimana sampainya ia pada tujuan. Semakin banyak bekal yang dibawa akan semakin memperlambat perjalanannya. Maka, ya, kata pensyarah, orang yang menjadikan dunia ini seolah-olah dia itu seperti orang yang sedang safar, itu lebih sempurna dalam hal kejuhudan terhadap dunia dibandingkan dengan orang yang asing. Walaupun orang asing juga merupakan pilihan tawaran yang ditawarkan oleh Nabi kepada Ibnu Umar. Dua, ya, hakikat kehidupan ini bagi seorang mukmin. Kamu menjadi orang yang asing, kamu menjadi orang yang sedang sabar. Masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa. Mau nggak mau, suka nggak suka, sebanyak apapun kekayaan kita, pada hakikatnya apa? Ya, kita akan meninggalkannya, kita akan berpisah dengan segalanya. Bahkan sekejap ketika kematian itu datang, apa yang Allah titipkan untuk kita sudah bukan menjadi amanah untuk kita lagi. Sekejap ketika kematian datang, harta, emas, jabatan, ya, mobil, sudah bukan menjadi titipan Allah untuk kita lagi. Maka dua prinsip hidup yang diajarkan oleh Nabi membuat, mohon maaf, Ibnu Umar kan orang yang cerdas, sampai-sampai dia menyimpulkan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayaqul, sampai-sampai akhirnya Ibnu Umar menyimpulkan, ya, dengan membuat kata-kata. Nah, ini pentingnya kita kalau belajar hadis itu jangan sampai apa yang kita baca, ya, terus kita maknai itu semua sabda Nabi. Karena di sini jelas tuh, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, yang mau dikatakan ini bukan perkataan Nabi. Nabi mah hanya sebatas mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Nah, dari perkataan itulah Ibnu Umar menyimpulkan dengan kata-kata gini, idza amsaita fala tangtadiris sabah. Kalau begitu, apabila kamu berada di waktu sore, maka janganlah menunggu datangnya waktu
pagi. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa, dan apabila kamu berada di pagi hari maka jangan menunggu datangnya waktu sore. Idza amsaita fala tangtadiril sabah. Wal makna memiliki arti, maknanya maksudnya i'mal, ya, i'malul amal qabla an tusbiha wa la taqul ghadan af'aluhu, ya. Kerjakan apa yang bisa kamu lakukan, ya, di hari itu. Ketika waktu itu adalah sore hari, jangan menunda-nunda sehingga kamu mengatakan, nanti besok pagi. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya muntadharus sabah idza amsa fahiya yuakhirul amal. Ketika engkau menunda-nunda amal yang semestinya bisa dilakukan di waktu pagi, ya, itu sama dengan mengakhirkan sebuah amal soleh yang sebetulnya bisa dilakukan saat itu. Wa hadza ghalatun, dan ini sungguh sebuah kelalaian, kekeliruan. Fala tuakhir amalul yaum ila goda. Maka jangan pernah sekali-kali seorang mukmin yang yakin akan datangnya kematian, bahkan kematian itu sering kita lihat faj'ah, datang secara tiba-tiba, lantas engkau tidak mendapati kesempatan untuk berbuat baik yang semestinya bisa kamu lakukan. Ingat, ketika Allah berbicara tentang waktu dalam Al-Quran, ya, ketika Allah berbicara tentang kondisi dan keadaan manusia di dalam Al-Quran, Allah katakan innal insana lafi khusr, manusia itu rugi. Hakikatnya manusia itu rugi. Kenapa? Salah satunya itu menunda-nunda amal, bahkan luput kebaikan yang semestinya bisa dilakukan. Hilang peluang, padahal itu bisa jadi kebaikan Allah mempersiapkan nih ada kebaikan buatmu, lakukan. Itulah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah pun melupakan diri-diri kalian. Kata para ulama, di antara bentuk pertanda bahwa Allah lupa kepadamu, Allah sudah tidak memberikan kesempatan kamu untuk bisa melakukan kebaikan. Banyak amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan, tapi lewat. Ada saum, ya, setelah puasa yang disebut dengan saum Syawal 6 hari yang pahalanya seperti 1 tahun. Orang melaksanakan, mampu menjadikan amalan tersebut, kesempatan yang Allah berikan dengan amalan 6 hari tersebut, ya, menjadi perantara baginya untuk meraih keridhaan Allah. Tapi berapa banyak orang muslim yang nggak melaksanakannya, benar nggak? Jadi di antara kerugian yang membuat seorang hamba itu rugi di mata Allah, salah satunya ada, Pak, kebaikan-kebaikan yang Allah tampakkan seringkali ia tinggalkan, ya, bahkan ia lalaikan. Berapa banyak orang-orang yang sebetulnya sempat untuk bisa istiqomah di waktu subuh ataupun di waktu maghrib, di waktu isya. Kalau duhur dan asar mungkin nggak bisa sholat berjamaah di sini, tapi peluang itu dia lewatkan. Ya, lebih ringannya lagi, berapa banyak orang-orang yang sebetulnya bisa dengan berinteraksi memperbanyak amal soleh, entah itu dengan bersalaman, dengan senyum, dengan kata-kata yang manis yang didengar oleh saudaranya sehingga membuat saudara itu merasa nyaman. Dan ini adalah amal yang kata Nabi, ahabbul amal ilallah sururun tudkhiluhu alal muslim. Sungguh di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati setiap muslim. Tesapira, Pak, tesapira teh apa bahasa Indonesianya? Nggak seberapa, cuma assalamualaikum Pak Ji, gimana kabarnya, sehat-sehat, alhamdulillah. Tumben lu nelpon, iya kangen Pak Ji, sehat-sehat selalu ya. Tapi si Pak Ji, alhamdulillah ya Allah. Walaupun di hatinya nggak sempat ngomong makasih ya silaturahmi, tapi makasih silaturahminya gitu. Bahagia, Pak. Ketika tetangganya mendapatkan kenikmatan, dia langsung datang, selamat ya, barokallah. Mudah-mudahan ini pertanda Allah ridho, saya juga ikut bahagia, kamu bahagia. Gak seberapa cuma ngomong gitu, tapi membuat tetangganya bahagia itu, Masya Allah, itu yang kata Nabi, sururun tudkhiluhu alal muslim.
kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati setiap muslim. Apalagi kalau misalkan setiap ketemu dengan sesama muslim dia senyum sambil mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat-sehat, alhamdulillah, masya Allah. Ya, dan inilah amalan yang dicintai oleh Allah. Di dalam hadis yang lain, adwamuha wa in qalla. Ini tuh udah pada dihafal sebetulnya mah hadis yang kecil-kecil ini teh. Tapi ya gitulah. Los kakolong bapak setar bulan lang gitu ya. Apa ahabbul sesungguhnya Allah mencintai amal yang adwamuha wa in qalla. Saya sampai giniin tuh pakai visual supaya apa? Memudahkan daya ingat. Adwamuha terus menerus wa in qalla walaupun sedikit. Amal yang dicintai oleh Allah salah satunya tuh, saya tuh udah diulang-ulang, sengaja maksudnya biar ngulang. Amal yang dicintai oleh Allah adwamuha wa in qalla, terus menerus, dawam, continuous walaupun sedikit. Amal yang dicintai oleh Allah itu adwamuha wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Nah, itu ada ulangan ya. Mudah-mudahan mengembalikan kembali ke ingatan kita ya. Ya. Kenapa gitu? Jangan menunggu waktu pagi andai amal itu bisa dilakukan di waktu sore ya. Wa hadza fi ahdina katsirun jiddan ya, banyak sekali kejadian gitu di mana kita melihat ada seseorang yang mengatakan kepada istrinya ya, ketika dia hendak keluar dari rumahnya, dia berkata kepada keluarganya, "Neng, nanti siang disiapkan makan ya." Gitu kan. Malam tetapi dia tidak sempat untuk menikmati makan siang tersebut. Yusabu bihadatsin ya. Karena apa? Karena musibah yang menimpa dirinya, tiba-tiba kecelakaan gitu kan. Wa yufariqud dunya, akhirnya pun dia berpisah dengan dunia. Berapa banyak gitu kan orang-orang yang, "Neng, nanti aku pulangnya sore masak," gitu kan. Nanti mudah-mudahan keburu. Setelah itu hanya tinggal kabar meninggal karena sebuah kecelakaan. Ya. Au yamutu faj'ah, atau berapa banyak kita saksikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan mendadak. Ya, meninggal semuanya juga mendadak ya. Maksudnya tidak diawali dengan sakit gitu kan ya. Ini masih sehat, ya sholat isya, ngomong ke istrinya, "Mah, aku mau istirahat duluan." Bener pas dibangunin, bener istirahat terus menerus, nggak bisa bangun lagi. Ada beberapa kasus yang saya mandikan jenazahnya seperti itu. Istrinya cerita. Jadi pas lagi mandiin tuh dia ngomong, "Ustaz, habis isya tuh gini, ngomong gini." Benar ternyata nggak ada. Bahkan salah satu alumni murid saya itu yang kemarin masih SMA, ya alumni ST, meninggal hanya sebatas demam gitu kan. Kata ibunya pas dibangunin di waktu subuh tuh udah nggak ada nyawanya, udah meninggal dunia. Ya, waqad syuhuda min mata fajah, dan berapa banyak yang kita saksikan orang-orang yang mati ya mendadak, dalam artian tidak diawali dengan sakit dan yang lainnya. Oleh karena sebagian ulama, bukan hadis sebetulnya ini teh, nih. Wa fi hadza yaqulu ba'dhum, sebagian ulama mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan." Ya, bukan hadis ini sekali lagi ya. Ini hanya perkataan seorang ulama. Jadikan dunia ini seakan-akan engkau hidup selamanya. Jadi untuk urusan dunia bekerjalah seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Maksudnya gimana? Pak, untuk dunia mah nyantai. Apa yang tidak bisa dilakukan hari ini, esok mungkin bisa ada kesempatan. Apa yang tidak kau dapatkan di hari ini, besok masih bisa kau usahakan untuk mendapatkannya. Tapi untuk akhirat apa? Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Jangan menunda-nunda intinya. Untuk akhirat mah, justru mikir nanti buah-buah besok tersempet saya. Jangan-jangan besok udah nggak ada waktu bagi saya. Jangan-jangan besok kematian saya lakukan hari ini. Tuh gitu, menyikapi dunia Pak. Jadi kalau dunia mah ya, beramal untuk dunia mah seakan-akan kamu hidup selamanya.
Maksudnya apa tadi? Banyak peluang. Ketika kamu melewati satu kesempatan di hari ini, masih ada kesempatan di hari esok. Itu kalau dunia maksudnya karena kata suaban. Tapi untuk akhirat jangan sekali-kali berpikir besok subuh aya deui gitu. Udah ya. Besoknya Ramadan mah ada lagi kok. Jangan. Untuk akhirat jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan ini salat yang terakhir. Itu yang dimaksud dengan wa'mal li akhirat. Ketika ka'annaka tamutu goda, beramal untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Makanya di sini ad-dunya la tahammuk, makanya jangan kau jadikan dunia itu perkara yang membuatmu risau. Alladzi la tudrikuhul yaum tudrikuhu godan, apa yang tidak kau dapatkan ya hari ini, maka kau akan mendapatkan hari esok. Bisa kamu usahakan untuk di hari esok. Nah, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dipetik hari ini, terutama dari prinsip hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang bagaimana seorang mukmin menyikapi dunia. Kalau tidak jadi orang asing, jadilah orang yang seakan-akan kamu ini sedang menempuh perjalanan. Dalam kurung buka, musafir kurung tutup titik. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.